Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia memang masih berlangsung bulan September mendatang. Namun saat ini sudah ada beberapa berita yang membahas soal peluang-peluang tim yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah Cina, di mana ada media Cina yang membahas soal peluang negaranya di grup C. Bahkan media itu juga menyinggung soal peluang Cina yang bakal bertemu dengan Indonesia. Menurut media Cina, Indonesia adalah sebuah tim yang mudah dikalahkan jika tidak memakai pemain naturalisasi. Sebuah anggapan yang kini membuat Cina mendapatkan peringatan dari tim-tim lain, khususnya tim peserta di grup C. Dan untuk itu, inilah cerita di balik drama yang terjadi setelah timnas Indonesia diremehkan oleh media Cina. Ya, berdasarkan dari judul artikel tersebut, media Cina memprediksi jika negaranya akan kesulitan melawan timnas Indonesia. Alasannya adalah karena Indonesia saat ini dihuni banyak pemain keturunan. Faktor inilah yang membuat tim Garuda lebih kuat dari sebelumnya. Karena pemain keturunan yang dimiliki timnas memiliki kualitas yang sangat cukup untuk bersaing dengan pemain-pemain lain di grup C. Hal inilah yang membuat Cina khawatir, karena mereka tak menyangka jika tim seperti Indonesia sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat di bidang sepak bola. Namun meski memuji skuad terkini dari Indonesia, media Cina tadi juga menyatakan jika timnas Indonesia akan mudah dikalahkan jika mereka tidak memiliki pemain keturunan. Itu berarti sama saja Cina meremehkan pemain lokal dari skuad Garuda. Wajar jika Cina meremehkan skuad Garuda, karena secara head-to-head mereka masih unggul atas tim Garuda, di mana dalam 17 pertemuan yang terjadi, Cina mampu meraih 11 kemenangan, 3 kali kalah dan sisanya berakhir seri. Cina percepat proses pemain naturalisasi. Setelah menyinggung Indonesia yang memakai pemain naturalisasi, Cina nyatanya juga ikut-ikutan. Sebenarnya hal ini sudah lama dilakukan oleh Cina untuk memperkuat tim mereka. Tapi khusus pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, Cina mau menambah pemain naturalisasi lagi. Pemain yang saat ini menjalani proses naturalisasi bersama Cina adalah Sergino dan Oscar Maritu. Dua nama tersebut kabarnya akan dipercepat prosesnya supaya bisa bermain di babak ketiga nanti. Berita ini sendiri berasal dari media Vietnam, yakni Soha VN, yang menyebut jika Cina juga akan memakai pemain naturalisasi untuk melawan timnas Indonesia. Pemain naturalisasi Cina. Sebelum dua nama tadi, Cina sejatinya sudah memiliki beberapa pemain naturalisasi. Mereka adalah El Casson, Alan Douglas, hingga Fernando Henry. Tiga pemain itu sebelumnya sudah menjadi andalan Cina di babak kualifikasi Piala Dunia ronde kedua. Itu berarti jika proses naturalisasi dari dua pemain tadi lancar, maka kekuatan dari timnas Cina pastinya bertambah. Sebuah hal yang bakal merepotkan timnas Indonesia yang akan menjadi lawannya. Jepang peringatkan Cina soal potensi kejutan Indonesia. Soal kabar Cina meremehkan Indonesia akhirnya mendapatkan respon dari Jepang. Jepang sendiri adalah tim yang sebelumnya pernah menjadi lawan Indonesia di ajang Piala Asia beberapa waktu yang lalu. Maka dari itu, Jepang pastinya memiliki kesan soal pertemuannya dengan timnas. Saat itu meski mampu meraih kemenangan, namun bagi Jepang, Indonesia adalah tim yang bisa bermain bagus dengan skuad para pemain mudanya. Selain itu, Jepang juga menilai jika sepak bola Indonesia mengalami banyak perkembangan. Hal itu diungkapkan oleh Hajime Moriyasu usai bertemu tim Garuda beberapa waktu yang lalu. Indonesia bermain sangat bagus untuk ukuran tim yang skuadnya mayoritas pemain muda. Mereka memiliki perkembangan yang sangat meningkat
kata Moriyasu pada situs resmi AFC. Australia, sepak bola Asia telah berkembang. Selain dari Jepang, komentar juga datang dari Australia. Sama dengan kasus sebelumnya, Australia adalah salah satu lawan dari timnas Indonesia di ajang Piala Asia beberapa waktu yang lalu. Lewat pelatih mereka, Australia menilai jika Indonesia adalah tim yang sudah sangat berkembang dan mampu melakukan duel-duel fisik di lapangan. Sepak bola Asia berkembang pesat. Kami sudah menduga hal itu. Itulah yang kami katakan kepada para pemain. Siap-siaplah bertarung. Bersiaplah untuk duel fisik. Karena itu yang dibawa Indonesia, kata Graham Arnold pada media. Roberto Mancini, jangan pernah remehkan Indonesia. Pelatih Arab Saudi, yakni Roberto Mancini, tak sependapat dengan pernyataan dari media Cina. Bagi pelatih asal Italia tersebut, Indonesia tetaplah Indonesia, yang bisa saja memberikan kejutan. Soal kejutan timnas Indonesia, Mancini sudah menyaksikannya secara langsung, di mana momen itu terjadi pada ajang Piala Asia U23 yang lalu. Pada turnamen itu, skuad Garuda mampu lolos sampai ke babak semifinal. Mancini kemudian mengamati beberapa pemain Indonesia yang tampil menonjol. Mereka adalah Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, Ivan Jenner, dan Nathan Joon. Lebih lanjut, secara ranking Indonesia memang dianggap tim terlemah di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Namun bukan berarti tim yang satu ini bisa diremehkan. Maka dari itu, bagi semua tim yang nantinya bakal bertemu Indonesia, mereka harus waspada karena tim Garuda telah menyiapkan kejutan. Sebuah kejutan yang saat ini tengah disusun oleh Sinteyong sebagai pelatih kepala dari tim nasional Indonesia. Jadi itulah pembahasan soal media Cina yang meremehkan timnas Indonesia jelang dimulainya babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.